sampai akhirnya bisa terjun ke dunia lawak tuh gimana ceritanya? Kalau terjun ke dunia lawak, saya SMA itu selepas SMA, saya mau melanjutkan kuliah tidak ada biaya orang tua, ya kan? Jadi saya ngumpulin duit. Dengan cara apa? Ada temen SMA CS yang orang tuanya punya armada untuk antar jemput anak TK. Oh, bukan armada band? Bukan. Oh, bukan. Oke. Maaf. Lu bisa bedain nggak armada buat apa antar jemput TK sama band? Dia udah mulai emosi, saudaraku. Ini mic ini ngakut nggak? Ya jadi apa ya? Jadi di situ setahun ngumpulin duit bisa kuliah. Oke. Bisa kuliah. Orang harus 2 kali bayar, gua ngadep ke dekan ya kan, minta 3 kali keringanan, boleh. Oke. Jadi bayar masih murah dulu, jadi 3 kali bayar ya kan. Dulu berapa Bang Yadi? 7,5. 7.500. 750. Oh ya udah maaf. 7.500 mah kuliah di mana susah. Ya kirain gitu, mirip sama gorengan. 250 gitu. Oke. Bisa dicicil. Jadi ngumpulin duit setahun dan akhirnya bisa kuliah. Walaupun sedikit ada sebagian teman yang bantu juga gitu kan. Gue bantu gitu kan. Udah alhamdulillah gitu. Terus juga kalau orang tua kan taunya udah kuliah, udah seperti ini. Nah, dan zaman kuliah itu saya istilahnya pacaran sama keponakannya Akri Patrio. Cie, gitu, cie. Ceng. Nah, ponakan. Jadi dia tinggal di rumah neneknya. Nah, Bang Akri itu kalau parkir mobilnya di rumah neneknya. Jadi ketemu gitu. Iya. Nah, lama-kelamaan kenal, ya akhirnya saya ngelamar jadi supirnya gitu kan. Bekal pengalaman di TK atau jemput ya kan. Iya. Akhirnya diterima. Yang mulai dari situ saya tadinya nggak kepikiran gitu kan kalau akhirnya terjun ke dunia komedi seperti ini. Tapi bergaul dengan tukang minyak wangi akan kebagian wanginya. Kena wanginya cipratannya. Bergaul dengan tukang semir sepatu pasti ada kebagian item-itemnya. Iya, nah, dengan pelawak saya bisa ngelihat mereka bedah naskah, syuting, off air tiap hari. Wah, luar biasa. Di situ saya timbul kayaknya bisa ngelawak begini. Ini jadi proses sama Bang Akri nih ya waktu itu. Awalnya di situ, awalnya saya akui awalnya di situ. Nah, dari situ mulai saya ada lomba lawak di radio Suara Kejayaan waktu itu. Masih ada tepatnya komedi kan. Bertiga di situ. Tadinya sama adanya Akri juga, cuman adanya Akri keluar. Akhirnya kita tinggal bertiga dan eksis awal karir di Spontan. Ohoy. Sama Bang Komeng seperti itu. Perjalanan lagi ya saya sambil dari Bang Akri fokus di radio, terus juga mulai dari situ ada stuck, saya dipanggil nemenin Mas Pato, nyupirin Mas Pato, tapi terus nyupirin Mas Eko lagi, akhirnya kembali ke Mas Eko lagi. Jadi semua personel Patrio sudah saya pernah supirin semua, saya pernah cuci mobil semuanya, dan itu yang satu manfaat yang bisa saya ambil, saya bisa mempelajari karakter melawak mereka semuanya dan saya serap ilmu-ilmu mereka, tapi saya tuang lagi, tapi saya kombinasiin gitu. Berarti ini kalau misalkan kita lihat nih ya teman-teman Insight ya, Bang Yadi ini kan sadar akan potensi dirinya nih, bisa ngelawak dari lingkup terkecil kan. Akhirnya kerja sama pelawak nih. Begitu kerja sama pelawak, itu diambil ilmunya. Diambil ilmunya karena sadar akan kemampuannya dan akhirnya dituangkan sampai jadi seperti sekarang gitu kan. Itu dia, tanpa ada ambil ilmu seperti itu kita nggak bisa. Nah, tapi dari teman-teman kayak misalkan Bang Akri, terus Mas Parto, Bang Eko gitu-gitu tuh, mereka tuh ada yang kayak, nih kerja sama gue kenapa malah dia jadi artis juga gitu nggak sih? Atau mereka dukung penuh? Mereka itu, nah saya flashback saya ke sekarang lagi, Cesar tadinya asisten saya, nyupirin saya. Cesar joget? Iya. Cesar nyupirin saya, nah, bisa jadi. Karena apa? Karena saya support dia. Pak, saya disuruh itu di kuis, joget-joget doang 1 menit.
Karena senior-senior saya yang 3 orang itu bilang gitu. Walaupun lu tampil 1 menit, buat orang inget sama lu, buat sesuatu yang mereka akan inget selalu gitu. Nah itu saya tak camin sama si Cesar juga gitu kan. Jadi apa yang mereka personel Patrio ini udah lakukan sama saya, mensupport saya lakukan juga sama teman-teman yang pengen maju seperti itu. Jadi akhirnya kebentuk Cesar bentuk nemuin jati di dirinya sendiri gitu kan, dengan jogetnya, dengan apanya luar biasa. Makanya saya dukung Cesar gitu kan, walaupun tadinya nggak punya nomor teleponnya sama sekali, akhirnya gabung pengajian ketemu lagi gitu ya. Iya. Nah, Bang, yang kita jadi pertanyaan karena kemarin kan sempat beberapa waktu lalu ada yang viral nih. Jadi ada seseorang yang dia viral terus masuk ke dunia lawak dan akhirnya sempat katanya dibilang sama orang-orang kurang ajar sama Bang Malih gitu. Nah, itu apakah di dunia lawak itu ada senioritas gitu atau gimana sih? Atau memang ini aja sebenarnya tata kerama gitu? Senioritas itu tetap ada gitu kan, tetap ada. Tapi mereka sendiri para senior kalau udah di panggung itu bilang, lu nggak usah nganggap senior apa, kita sama kalau udah di panggung gitu. Cuma ada etika. Ada etika yang harus kita junjung tinggi. Paling yang kecil aja yang belum tahu apa-apa gitu kan. Papa pacaran lagi gitu kan, padahal lagi adegan berdua gitu kan di sinetron gitu kan. Padahal sama cowok tuh. Iya, ya Allah. Jadi anak saya tuh kadang-kadang tuh ya. Talata Ithnan Wahid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.